Nggak kelihatan, nggak kasih ke kiri sedikit ini. Cek. Cek. Jadi guru itu Nggak kelihatan. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 3 dari mata kuliah Profesi Keguruan atau Profesi Kependidikan, kelas Pendidikan Biologi ICP tahun 2022. Nah, dalam video ini kami akan membahas tentang mengapa menjadi guru. Sebelum kita masuk ke dalam video itu, mari ada alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Saya Nurul Yasuta Iqbal sebagai pembicara moderator. Saya Ahmad Hafiz Suwardi sebagai pembicara. Saya Jumita sebagai pembicara. Saya Anita Saputri sebagai pembicara. Dan saya Nur Hidayah sebagai pembicara. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Sebelum kita masuk ke materi mengapa menjadi guru, kita harus tahu apa sih guru itu. Kami memiliki berbagai sumber, juga kita akan memasukkan opini sendiri tentang apa itu guru. Oke, yang pertama saya serahkan kepada Junita. Baik, apa itu guru? Dari sumber yang kami baca dari jurnal Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan yang ditulis oleh Ahmad Sofian, bahwa guru merupakan figur sentral dalam penyelenggaraan pendidikan, karena guru adalah sosok yang sangat diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta didiknya. Betapapun baiknya kurikulum, jika akhirnya semua keberhasilan itu dipegang oleh guru, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, apa itu guru secara umumnya? Saya serahkan. Baik, secara umum, definisi guru adalah seorang profesional yang mengabdikan dirinya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya supaya dapat menjadi lebih baik. Oke. Selain itu ada pun undang-undang yang mengatur pengertian guru. Saya serahkan. Baik, jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Bab 1 Pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta pendidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar, serta pendidikan menengah. Oke, baik. Selain pengertian menurut undang-undang dari jurnal maupun secara umum, ada pun pasti persepsi atau opini pribadi tentang pengertian seorang guru. Saya serahkan. Baik, menurut pendapat atau pengalaman saya sendiri, definisi guru itu adalah seorang pengajar, di mana guru ini adalah seorang yang mendidik seorang siswa yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu, dan awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, gitu. Dari saya. Baik, sekarang kita sudah tahu sebenarnya apa itu guru, dan sekarang kita masuk ke mengapa peran guru itu penting. Apa itu peran guru? Baik, mengapa peran guru itu penting? Nah, keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa yang sedang membangun. Terlebih lagi di kehidupan sekarang bangsa ini yang di tengah-tengah perlintasan zaman dengan teknologi yang kian canggihnya dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntun ilmu dan seni dalam kadar dinamika untuk dapat mengadaptasikan diri. Jadi peran guru itu sangat penting untuk membimbing anak-anak didiknya bagaimana kita dapat menghadapi atau menyikapi perubahan teknologi dan sebagainya, dan bagaimana kita dapat menyikapi bagaimana perkembangan zaman, terlebih lagi kebudayaan yang dapat masuk begitu saja, kebudayaan luar yang dapat masuk begitu saja ke Indonesia. Nah, itu salah satu peran guru. Mengapa peran guru itu sangat penting, juga sangat penting dalam pembangunan negara, seperti itu. Selanjutnya, apa saja itu aspek-aspek profesi guru? Nah, dari jurnal yang sama. Jadi aspek profesi guru itu ada 4, yaitu mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Oke.
Selain peran dan aspek-aspek penting yang telah disebutkan tadi, tentu tugas juga mempunyai maaf, guru juga mempunyai banyak tugas seperti menjaga, mengontrol dan melindungi anak didik mereka. Mereka juga menjelaskan secara bijak apapun yang ditanyakan oleh anak didik mereka, menyediakan tempat dan waktu, serta membimbing dan memberikan keteladanan, pemahaman, dan mengarahkan anak didiknya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa perannya, apa itu aspek penting, dan juga apa tadi tugas-tugas seorang guru. Nah, masuk ke inti pembahasan, yaitu mengapa menjadi guru. Kita sebagai anak pendidikan pasti punya alasan mengapa kita memilih profesi menjadi guru. Mungkin saya akan mulai dari saya, mengapa saya menjadi guru. Alasannya, saya ingin menjadi guru sebenarnya sudah dari kecil, namun seiring kita berkembang pasti cita-cita akan berubah setelah menemui karir-karir lain dan profesi lain lah ya, dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Tapi pas SMA saya mendapatkan seorang guru biologi yang bisa dikatakan guru senior, tapi masih memiliki semangat mengajar yang sangat tinggi, dan cara mengajarnya juga masih sangat bagus, masih sangat memperhatikan apakah muridnya sudah mengerti atau belum, karena kan kita sering menemui guru senior yang jika sudah lama mengajar sudah makin malas mengajar. Dengan juga cara mengajarnya kita tidak terlalu paham. Dan metode mengajarnya juga hanya itu saja dan tidak menarik perhatian siswa. Jadi beliau ini ya masih sangat semangat mengajar dan juga mengajarnya masih sangat baik. Nah, guru yang seperti itu yang saya jadikan inspirasi dan jadikan role model untuk mengapa saya juga sendiri ingin menjadi guru, karena saya ingin mengubah sistem dan ingin juga mendidik generasi selanjutnya. Mungkin yang lain juga bisa memaparkan alasan pribadi kenapa mereka ingin menjadi guru. Ya, selanjutnya itu mungkin saya juga ingin sharing ya, mengapa saya memilih profesi pendidikan dan mengapa saya ingin menjadi guru. Jadi, menurut pandangan saya itu di negara kita ini itu masih perlu pembangunan yang ini ya, karena kualitas pendidikan kita itu masih rendah. Dapat dikatakan sangat rendah. Dan saya termotivasi dari itu. Saya ingin mempunyai cita-cita lah. Mempunyai cita untuk membangun bangsa itu lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Karena kita sekarang berkembang, jadi mungkin kedepannya itu dapat maju. Nah, kuncinya itu menurut saya adalah pendidikan. Mulai dari pendidikan, dari gurunya sendiri ya. Dari gurunya sendiri, karena bagaimana kita dapat menciptakan generasi yang dapat menimbulkan atau menciptakan inovasi baru dan dapat membuat negara kita itu maju. Kalau gurunya sendiri itu tidak profesional, itu tidak memiliki keterampilan yang tinggi untuk itu, maka dari itu saya mempunyai pandangan bagaimana kita itu kita mengubah lah, karena seperti yang kita tahu guru-guru pada zaman dulu itu sedikit agak kaku. Dan menurut saya itu guru itu bukan cuma mengajarkan seperti yang Anda bilang tadi, sebagai role model. Role kayak sebagai contoh begitu. Jadi kita tuh harus memberikan contoh yang baik untuk mendidik dan mengarahkan juga mengajarkan. Jadi seperti itu, mungkin itu saja. Mungkin yang lainnya juga. Kalau menurut saya sendiri dan pengalaman yang yang saya alami. Kalau menurut pendapat saya sendiri, mengapa saya ingin menjadi guru? Berdasarkan pengalaman yang saya ambil dari kehidupan saya, jadi guru itu adalah profesi atau pekerjaan yang sangat mulia. Mengapa? Karena jika dilihat dari gaji atau itu tidak bisa diukur lewat itu. Tapi menjadi seorang guru itu juga harus dengan penuh keikhlasan dalam mengajar, mendidik seorang anak, dan juga menjadi seorang guru itu kita harus terus belajar. Mengapa? Karena sebagai seorang
pengajar, kita harus jauh lebih tahu tentang apa yang akan kita ajarkan kepada Peserta anak-anak. didik Iya, yang peserta sedang didik. Terlebih lagi juga di era teknologi ya. Iya. Mungkin generasi alpha nanti itu sudah melebihi kita. Iya. Ya, di mana teknologi sudah berkembang lebih jauh, lebih maju. makin hari makin cepat Iya. pokoknya. Jadi itu juga salah satu perjalanan guru yang agak sulit karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, society, teknologi yang makin hari makin pesat perkembangannya. Iya. Ya walaupun kita tahu di zaman sekarang guru itu masih kayak rendah dipandang. Iya, masih dianggap rendah. Iya, dan masih banyak Kualitas. juga guru yang kurang profesional Iya. dalam Masih sering ditemui. Jadi itu juga alasan kami kenapa ingin menjadi guru. Kita ingin mengubah pandangan orang-orang terhadap karir atau profesi guru. Ya, menyinggung juga tadi dikatakan oleh saudari Nur Hidayah ya, bahwa profesi guru itu sangat mulia. Ya, saya sangat setuju sekali karena di situ itu kita juga berperan sebagai orang tua ya. Iya. Berperan sebagai orang tua, kita berperan sebagai orang tua karena di sekolah itu guru itu adalah pengganti orang tua. Benar? Benar. Ya. Jadi saya sangat setuju bahwa kemuliaan seorang guru itu memang itu, dan itu juga dibahas di agama loh guys. Ya. Ya, bahwa posisi guru itu berada setingkat di bawahnya para nabi. Yang saya baca dari itu tadi, baca dari sumber jurnal kita untuk pembahasan hari ini. Jadi menurut saya memang Ya. Seperti yang dikatakan juga tadi, juga terhitung sebagai amal jariah karena apa yang kita ajarkan jika diamalkan dengan baik kita juga mendapat pahalanya. Ya, Apa setuju. tambahannya tadi? Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian bahwa guru itu adalah profesi mulia. Banyak sekali beban-beban, kayak tuntutan-tuntutan dari betul. masyarakat, dari sosial tentang guru itu sendiri. Bagaimana mereka menghasilkan anak didik yang berkualitas, bermutu. Tentunya ya sudah seharusnya lah kita menghormati guru itu sendiri. Ya walaupun kita ketahui bahwa guru itu sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena ya masih minim sekali penghargaan-penghargaan, apresiasi-apresiasi, baik itu misalnya kesejahteraan guru dari gajinya yang ya di Indonesia ini masih terbilang Fasilitasnya juga di rendah, sekolah. iya. Iya. Apalagi yang di pelosok seperti itu sangat kurang terfasilitasi ini ya. meyakinkan. Oke, mungkin bisa dilanjut apa alasannya menjadi guru? Siapa? Ya mungkin saudara. Jadi saudari. baik seperti yang disampaikan tadi oleh Yumita, guru itu pengganti orang tua di rumah. Ya. Nah, kenapa saya ingin menjadi guru? Karena saya ingin mendampingi setiap murid, karena tidak semua murid itu dekat dengan orang tuanya. Ya, benar. Bisa jadi kita sebagai guru, sebagai penyalur ataupun pendengar yang baik buat anak itu ingin yang ingin menyampaikan sesuatu tapi dia tidak bisa menyampaikan ke orang tuanya. Ya, jadi guru itu berfungsi sebagai rumah bagi anak tersebut, bagi anak didik. sangat complicated kedua, ya guru ya. itu. Perannya itu bukan Banyak cuma peran guru ya. bukan bisa dibilang sebagai psikiater lah. Ya. Psikiater pribadinya anak-anak. Baik, untuk alasan pribadi saya mengapa saya ingin menjadi guru. Jadi saya itu berasal dari keluarga yang latar belakangnya adalah guru. Jadi orang tua saya yaitu ayah saya adalah seorang guru, kakek saya adalah kepala sekolah dulunya, kemudian tante dan om saya itu rata-rata berprofesi sebagai guru. Jadi sudah dari sejak kecil itu saya sudah terbiasa dengan dunia pendidikan, melihat bagaimana mengajar dan proses belajar itu terjadi di kelas. Bagaimana saya melihat kebahagiaan dari orang tua saya ketika berhasil mengajarkan anak didiknya itu suatu ilmu sehingga paham itu kayak ada perasaan Kebanggaan bahagia, tersendiri, ya. kebanggaan tersendiri dan kayak harusnya saya juga bisa begini. Mungkin itu alasan pribadi dari saya mengapa mengambil ingin menjadi pendidik atau guru. Mungkin itu saja ya. Jadi dapat kita ambil menjadi guru itu pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat baik juga. Namun mungkin di mata beberapa banyak orang masih agak dianggap pekerjaan yang itu saja. Ya. Jadi kita semua memiliki alasan yang berbeda namun tujuan yang sama untuk menjadi guru, yaitu mengubah pandangan dan juga mensejahterakan generasi selanjutnya.
Jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.